أين وصلنا يا إخوان؟ الحقيقة والمجاز. Naam. Baik, kemarin kita telah menjelaskan tentang makna hakikah, yaitu lafaz yang digunakan pada peletakan asalnya. Ya. Apabila sudah keluar dari peletakan asal, berarti itulah yang disebut dengan majaz. Kemudian berkata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa tanqasimul haqiqatu ila thalathati aqsam. Terbagi hakikah itu menjadi 3 bagian. Jadi hakikah ada 3 bagian. Lughawiyatun wa syar'iyyatun wa urfiyah. Ada hakikat secara lughah, secara bahasa. Ada hakikat secara syar'iyyah, secara syariat. Dan ada hakikat secara urfiyah, secara kebiasaan yang berlaku. Nah, ini semua dinamakan hakikah. Maka sepantasnya setiap dari hakikah tersebut dibawa kepada tempatnya masing-masing. Hakikah syariah dibawa dan kita memahaminya dalam permasalahan syariat. Hakikah urfiyah dibawa kepada hakikah urfiyah jika pembicaraannya itu masalah urf. Dan hakikah lughawiyah dibawa kepada lughah apabila pembicaraannya masalah lughah, bahasa. Naam. Fal lughawiyatu, maka yang dimaksud dengan hakikat lughawiyah, hakikat secara bahasa, ya, hiya, yaitu al-lafzul musta'malu, lafaz yang digunakan fima wudi'a lahu, pada asal peletakannya, terhadap apa yang diletakkan baginya, maksudnya pada asal peletakannya, fil lughah, di dalam bahasa. Jadi itu yang namanya hakikah lughawiyah, lafaz yang digunakan pada asal peletakannya dalam bahasa. Fa kharaja bi qaulina, maka keluarlah dari definisi kami fil lughati, keluar dari itu al haqiqatu syar'iyyah wal urfiyah, keluar dari ya pengkhususan fil lughah, maka tidak termasuk hakikat syar'iyyah atau hakikat secara urfiyah. Naam. Antum ya ikhwan. Misalu dzalik, permisalannya, as-salatu, salat. Fa inna haqiqataha al-lughawiyata, sesungguhnya hakikat secara bahasa, ya, maknanya adalah ad-du'a. Itu definisi secara bahasa. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahli lughah, maka dibawalah lafaz salat itu kalau pembicaraan tentang bahasa, ya dibawa kepada ahli bahasa. Ya. Naam. Ya, kalau misalnya ada seorang mengatakan kepada yang lain, temannya, arjuka an tusalli li,
idza safartu. Ya. Aku mengharap engkau memberikan sholat kepadaku, yakni doa. Bukan sholat, bukan. Tapi maksudnya adalah doa. Jika aku pergi, begitu. Nah, maka kalau pembicaranya itu masalah bahasa, ya ditinjau dari sisi bahasa. Apa itu yang dimaksud dengan bahasa? Nah, bid'ah. Ya, ditinjau secara bahasa beda dengan bid'ah kalau ditinjau dari sisi syariat. Secara bahasa semua perkara yang baru namanya bid'ah. Kipas angin bid'ah, pesawat bid'ah, mobil bid'ah. Ya, kamu sendiri bid'ah. Iya kan? Nah, kamu sendiri bid'ah. Setelah itu kamu pakai baju bid'ah. Rambutmu yang baru tumbuh bid'ah. Semua bid'ah. Segala sesuatu yang belum ada contoh segala sesuatu yang belum ada. Nah, sebelumnya. Nah, beda secara istilah. Kalau secara istilah hubungannya dengan agama. Naam. Wal haqiqatu syar'iyyatu hiya. Sedangkan hakikat secara syar'i adalah al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi syar'i. Lafaz yang digunakan pada asal peletakannya dalam syariat. Nah. Fa kharaja biqaulina, maka keluarlah dari perkataan kami fi syar'i yang tidak termasuk adalah al-haqiqatul lughawiyyah wal urfiyyah. Hakikat secara bahasa dan secara uruf. Misalu dzalik, misalnya as-salatu, salat. Fa inna haqiqataha syar'iyyah, hakikat secara syarak ditinjau dari syariat yang dimaksud dengan salat adalah al-aqwalu wal af'alul ma'lumatu, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang telah diketahui, al-muftatahatu bitakbir, al-mukhtatamatu bitaslim, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Fatuhmalu fi kalami ahli syar'i ala dzalik, maka dibawalah perkataan ahlu syara' ya kepada hal ini. Nah, ya, sehingga kata-kata salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, perintah untuk salat tersebut antum harus bawa kepada istilah secara syar'i bagaimana. Maka tidak benar kalau misalnya Allah menyatakan wa aqimus shalah, ya, lalu ada orang membantah, saya sudah sholat, ya, saya cukup begini saja, sudah sholat. Nah, sholat kan artinya doa, maka saya cukup begini saja, minta, tidak perlu saya bergerak, sujud ruku, tidak perlu. Sholat kan artinya doa. Nah, maka saya sudah berdoa. Kalau saya sudah berdoa, sudah cukup, tidak perlu lagi saya sholat. Yang dimaksud adalah gerakan-gerakan itu. Ya, inilah sholat saya. Kita mengatakan keliru, batil. Sebab yang diinginkan dengan kata-kata sholat di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah dikembalikan kepada hakikat apa? Syar'i, istilah syar'i. Ya, jangan dibawa kepada hakikat secara lugawi. Nah, kecuali dengan dalil. Ya, mestinya demikian. Wal haqiqatul urfiyatu, adapun hakikat secara urf,
Adat kebiasaan. Hiya lafzul musta'malu fima wudi'a lahu fil urfi. Adalah lafaz yang digunakan pada asal peletakannya di dalam urf. Ya. Adat kebiasaan. Nah. Ya. Secara adat kebiasaan yang terjadi suatu masyarakat menetapkan bahwa lafaz ini untuk ini, lafaz itu untuk itu. Nah. Ya. Contoh. Kalau di Sulawesi orang menyebut taksi, yang dimaksud mana? Taksi, jelas taksi itu ada tulisannya. Taksi. T-A-X-I. Hah? Zen, bagus, cantik, indah. Mobilnya sedan. Pakai argo. Nah, sebagiannya pakai AC. Tapi kalau kita pindah ke Balikpapan, bilang taksi, yang mau hancur pun dikatakan taksi. Pokoknya setiap mobil yang dijadikan untuk menumpang, mobil penumpang, semuanya namanya taksi. Nah, itu namanya apa? Urf. Istilah taksi ya di satu daerah berbeda urufnya, hakikat urfiahnya dengan taksi di daerah yang lain. Bisa difahami ya kawan? Contoh yang lain. Kalau di Sulawesi kemarin maksudnya apa? Hah? Satu hari sebelum hari ini. Kalau ke Jawa bilang kemarin. Tahun-tahun yang lalu tetap dikatakan kemarin. Nah, karena urufnya berbeda dalam penggunaan. Wahakala. Ya. Wallahu alam kalau benar contohnya. Fa kharaja biqaulina fil urfi al haqiqatul lughawiyyah wasyar'iyyah. Maka keluar dengan definisi kami fil urf secara kebiasaan adalah hakikat secara bahasa dan syar'iyah. Misalu dzalik, misalnya adabatu, dabah bahasa Arabnya, adabah. Fa inna haqiqatahal urfiyata, hakikat secara uruf, kalau misalnya di kalangan Arab dikatakan hadhihi dabbah, ya, maksudnya adalah zatul arba'i minal hayawan, yang memiliki 4 kaki dari hewan. Termasuk darinya apa ikhwan? Kambing, sapi, unta, kuda, keledai, singa, semua yang mempunyai 4 kaki namanya apa? Dabbah. Itu secara urf. Ya. Sehingga kalau misalnya ada orang mengatakan hadhihi dabbah, ya, aina dabbatuk, kata-kata dabbah sudah masyhur bahwa yang dimaksud dengan kalimat dabbah itu adalah apa? Yang memiliki 4 kaki dari hewan. Padahal kalau dikembalikan kepada bahasa, hakikat lugawiyahnya, dabbah itu dari kata dabbah yadubu. Ya. Setiap yang melata di muka bumi, secara lugawiyahnya, semua yang berjalan di muka bumi namanya dabbah. Manusianya namanya dabbah. Ya.
Semua ayam, ular, semuanya dabbah. Itu secara apa? Bahasa. Nah, tapi dalam hal penggunaan adat kebiasaan mereka kalau mengatakan dabbah, yang dimaksud adalah yang memiliki 4 kaki dari hewan. Sehingga kalau ada misalnya antum mengatakan kepada temanmu, hadhihi dabbati, pukul antum. Walaupun betul dabbah, betul secara lugawiyah. Nah, karena dia melata. Tapi kalau antum mengatakan hadza dabbati, ini dabbah, marah tentunya. Dikatakan hewan yang berkaki 4. Naam. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahlil urfi. Maka di bawah ya perkataan dabbah tersebut menurut perkataan ahlul urf. Ya. Ahli kebiasaan suatu daerah. Wa faidatu ma'rifati taqsimil haqiqah ila thalathati aqsamin. Faedahnya mengetahui pembagian hakikat itu menjadi 3 bagian. An-nahmila kulla lafzin ala ma'nahul haqiqi. Agar kita bisa membawa setiap lafaz pada maknanya yang hakiki. Fi maudhi isti'malihi. Pada tempat penggunaannya. Fayuhmalu fi isti'mali ahli lughah. Ala al-haqiqati lughawiyah. Maka dibawalah penggunaan ahli bahasa, maka dibawa kepada penggunaannya ahli bahasa, hakikat secara bahasa. Wa fi isti'mali syar'i 'ala al-haqiqati syar'iyyah. Penggunaan syariat dibawa kepada hakikat secara syar'i. Wa fi isti'mali ahli al-'urf 'ala al-haqiqati al-'urfiyyah. Di dalam istilah urf, ya, dikembalikan pula berdasarkan hakikatnya secara urfiyah, secara adat kebiasaan. Naam. Ya. Contohnya juga seperti kemarin, masalah lahm. Kita menyebutkan bahwa dalam istilah syariah kalau dikatakan walahmul khinzir, maka mencakup semuanya. Ya, hatinya, jantungnya, ususnya, rempeloknya, semuanya masuk dalam kata lahm. Nah, tapi kalau misalnya ya antum mengatakan kepada penjual, uridu an ashtari lahmal ghanam. Aku ingin membeli daging ghanam, kambing. Lalu antum dikasih hatinya. Kira-kira antum terima enggak? Enggak. Karena bukan lahm secara urf. Ya. Antum minta beli lahm, tapi yang dikasih adalah usus. Naam, maka tentunya antum menolak, salah. Nah, itu secara apa? Urfiyah. Maka dibawa masing-masing perkataan itu pada hakikatnya. Ya, di saat terjadi jual beli ya kita bawa kepada hakikat lahm tersebut secara urf bagaimana? Dan di dalam istilah syar'i demikian pula. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna. تفضلوا حفظكم الله.